Halo semuanya, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita akan menceritakan sesuatu cerita mistis yang unik dan bikin-bikin ngeri. Jadi ceritanya ada seorang penari yang bekerja sama dengan iblis untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Sedikit informasinya seperti itu, tapi lebih serunya kita langsung nonton aja ceritanya guys. Perkenalkan, nama saya adalah Sari. Saya adalah seorang penari dari panggung ke panggung. Saya menceritakan ini karena saya sudah mengalami dan tidak mau lagi melakukannya. Begitu ngeri dan trauma jika saya mengingatnya. Baiklah, saya akan memulai saja ceritanya. Tepat waktu itu bulan Agustus di tahun 98. Saya adalah seorang gadis desa yang lugu kala itu. Ekonomi kami sangatlah sulit, bahkan terbilang sangat sulit, ditambah lagi dengan krisis moneter pada masa itu. Ayah sendiri adalah seorang yang menghidupi keluarga dengan mengais keong atau tutut di sawah, yang dijual kepada seorang penampung untuk pakan bebek dan unggas-unggas lainnya. Sedangkan ibu adalah seorang buruh lepas dari sebuah pabrik kala itu. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakak saya merantau ke Sumatera ikut paman, karena ayah berpikir setidaknya itu akan lebih baik dari kami semua. Dan siapa tahu nasibnya juga akan lebih bagus, serta bisa membantu keluarga. Desa saya sangatlah jauh dari kota. Kami tinggal di dekat lereng gunung. Ibu setiap pekannya baru akan pulang karena bekerja di pabrik. Daripada bolak-balik, sayang uangnya katanya. Mending di sana nginap di pabrik. Toh juga di sana banyak ibu-ibu dari desa kami juga. Suatu hari datanglah Pak Hari. Pak Hari adalah seorang supir angkutan dari desa ke kota, yang setiap hari membawa hasil kebun orang-orang desa untuk dijual ke kota, atau mengantarkan orang-orang desa yang ingin berbelanja ke kota. Ya kurang lebih seperti itu, bisa dibilang travel desa lah. Beliau adalah sahabat ayah saya. Ketika saya bertemu dengan dia berkata, "Wah, sudah besar ya?" "Iya om," kata saya. "Mana ayahmu?" "Masih di sawah," kata saya. "Oh alah, ini ada hadiah buat dia dan ini sangu buat sekolahmu." Saya diberikan uang dengan gambar pahlawan yang menggunakan kacamata. Ada ukiran koin merah seperti plastik. "Terima kasih om." "Iya, sama-sama." Lalu ia pergi menaiki mobil angkutannya. Lalu seketika ayah saya pulang, saya bilang, "Pak, tadi ada Om Hari bawakan ini." "Oh iya, bawa ke sini, Nduk." Ayah pun membukanya. Ternyata isinya adalah sebuah kaset yang memiliki pita. "Wah, bagus ini. Kita cobain ya." Akhirnya ayah pun memutarnya dan terdengarlah suara dari lagu itu. Namun disitulah cikal bakalnya cerita ini bermula. 1 tahun sebelum lulus dari SMA, Om Hari datang lagi. Memang ia datang setiap minggu, terkadang juga bulan. Namun kali ini ketika ia datang bukan lagi mencari ayah, melainkan mencari diriku. Ketika itu saya belum pulang dari sekolah. Tidak beberapa lama setelah saya sampai, ayah saya langsung memanggil saya. Saya pun mengiyakan sembari ganti baju. Lalu saya ke depan menemui ayah saya. "Nduk, katanya kamu suka nyanyi." Agak aneh waktu itu pertanyaan ayah. Setiap orang mungkin suka menyanyi, tapi kan tidak semua orang suka bernyanyi. Maksudnya, ada yang suka nyanyi sambil mandi, tapi nggak bisa nyanyi yang sesungguhnya. Begitu. Saya menjawab, "Suka pak." "Kamu kan pintar nari," kata Om Hari kala itu. "Iya om," kata saya. "Mau nggak ikut om ke kota? Ada teman om, dia kerjaannya ngurusin penyanyi." Itu adalah bahasa sederhana yang ada waktu itu. Mungkin di 2024 ini, produser lah yang diorbitkan penyanyi atau seniman gitu. "Boleh om, tapi nunggu saya lulus dari sekolah." "Ya nggak apa-apa," katanya. "Sembari menunggu lulus, kamu terus latihan saja ya." "Baik om," kata saya. Hari pun berlalu, tibalah saya lulus SMA. Orang tua saya pun ikut senang kala itu, karena beban dan tanggung jawab mereka sudah selesai. Beginilah di kampung, sekolah SMA adalah batasan tertinggi untuk orang kampung seperti kami. Singkat cerita, drama kelulusan sudah selesai. Tak beberapa lama datanglah Om Hari seperti biasa. Sudah lulus," katanya. "Iya om." "Jadi mau ikut om?" Tanya bapak dulu om." "Gimana pak?" kata saya. "Ya terserah kamu saja nduk. Kalau di desa juga kamu nanti mentok jadi buruh." Karena sudah dapat izin seperti itu, berangkatlah saya dengan Om Hari, kisaran 2 minggu kemudian. Dalam perjalanan ke kota, saya sandarkan wajah saya di jendela sambil melihat-lihat keramaian kota. Sekitar 7 jam kami dalam perjalanan, singgahlah kami di rumah makan untuk makan malam. Semua penumpang dari kampung pun turun, termasuk saya. Perut saya terasa lapar, tapi saya melihat isi dompet dengan uang hasil buruh dan jual tutut dari orang tua saya tidaklah banyak, hanya sekitar Rp47.000. Karena saya belum tahu ke depannya seperti apa, jadi saya putuskan untuk membeli cemilan dan air saja. "Kamu nggak makan?" kata Om Hari yang keluar dari mobil setelah merapikan barang bawaannya. "Enggak om," kata saya. "Ayo ayo makan," katanya.
Ini rumah makan langganan kita. Yang punya juga orang desa kita dulunya, sekarang sudah tinggal di kota. Saya pun ditraktir Om Hari. Sembari makan, saya bertanya dengan Om Hari. Om, saya nanti gimana? Kamu nanti Om antar ke tempat teman Om yang kerjanya ngurusin penyanyi. Dia adalah Om Andre. Rumahnya nggak jauh dari sini kok. Setelah selesai makan, kami pun langsung tancap gas. Setelah semua penumpang selesai diantar, tinggallah saya sendiri. Om Hari pun mengantarkan saya ke rumah temannya. Permisi, katanya. Oh Hari, gimana? Sudah dapat calon baru? Sudah, ini orangnya. Wah, ini sih pas banget. Sedikit menor nggak apa-apa lah, nanti dipoles, yang penting bagus. Saya pun nggak ngerti apa maksudnya. Setelah lama berbincang-bincang, Om Hari pun pergi dan berpesan, jika kamu nggak kerasan, kamu boleh pulang. Tapi pikirin orang tuamu kalau kamu gagal. Iya Om. Setelah Om Hari pergi, tinggal saya di pesanggerahan, bersama teman Om Hari dan beberapa wanita lainnya, yang sudah ada sebelum saya. Ini teman-teman kamu, nanti malam kita ada panggung. Kamu bisa minta rias sama Mbak Devi ya. Itu orangnya. Baik Om, kata saya. Namun beberapa wanita di sana mempunyai tatapan yang kurang enak terhadap saya. Mungkin dari wajah dan tubuh saya lebih menjanjikan. Tibalah waktunya ketika saya selesai dirias, beberapa wanita di sana seperti mengejek dengan kata-kata orang kampungan. Saya pun diam saja karena masih baru dan takut. Pada waktu acara akan dimulai, dibukalah panggung dan beberapa pria pun mulai naik ke atas. Setelah 10 menitan bernyanyi, giliran saya yang nyanyi. Saya pun diberitahu, nyanyi itu nomor 2. Yang penting kamu bisa menari dan bergoyang. Loh, saya kaget. Ternyata bukan hanya nyanyi saja. Lalu saya pun keluar. Tidak berselang lama, puluhan pria naik panggung. Bahkan saya menjadi risih dan sangat sulit bernyanyi. Namun di balik panggung, ada temannya Om Hari, terus menyemangati saya. Akhirnya, setelah acara berakhir, Om Andre pun memperhatikan saya. Karena sedari tadi seperti orang yang canggung. Memang seperti itu katanya jika pertama kali. Namun saya suka. Karena kamu langsung bisa membuat 14 pria naik ke panggung. Dan ini bayaran kamu. Saya terkejut ketika diberikan uang. Oh, segampang itu ternyata. Lalu dia memberitahu jika ingin lebih maka buatlah banyak pria untuk nyawer. Karena kamu akan mendapatkan lebih besar tentunya. Oh begitu cara kerjanya. Semakin hari semakin suka saya dengan pekerjaan ini. Bahkan sampai di luar batas kewajaran. Dengan mengambil job yang lebih dari menyanyi. Kalian bisa artikan sendiri itu ya. Tapi siapa sangka itu membuat teman-teman di pesanggerahan iri. Dan sedari awal mereka juga tidak menyukai saya. Saya pun terlena dengan uang dan tidak memberikan ruang atau celah bagi mereka untuk mendapatkan uang. Mungkin karena para pria lebih tertarik dengan saya. Saya pun tidak menyadari niat jahat mereka. Ada satu orang yang paling benci dengan saya. Ia bernama Lastri. Lastri adalah senior kami semua dan ia mempunyai sifat yang ingin selalu dipuji. Dengan akan dan mau dipanggil dengan nama panggilan Mbak Ayu. Singkat cerita, sepulang dari job nyanyi, mereka semua terlihat berkumpul di aula. Memang beberapa hari ini panggung hanya saya yang mengisi karena permintaan sendiri dari Om Andre. Katanya banyak yang minta kamu saja. Ya mau nggak mau saya turutin. Mungkin itu yang membuat mereka semua jengkel. Lalu ketika saya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, tiba-tiba ada ketukan. Sebelumnya ini adalah tahun kedua saya di sini. Dan syukurnya saya sekarang sudah bisa membuat ayah dan ibu saya lebih baik dari sebelumnya. Termasuk membeli sawah dan membangun rumah yang layak untuk mereka semua. Walau mereka tidak mengetahui sampingan yang saya kerjakan, selain bernyanyi. Ketika baru akan memejamkan mata, ketukan itu semakin kuat. Karena saya benar-benar letih sehabis nyanyi semalaman, dan setelah nyanyi, saya harus meladeni seseorang yang menyewa. Ketika saya membuka pintu, di situ saya langsung dipegangi dan dilucuti semua pakaian saya. Dan tiba-tiba, sebuah palu mengenai lutut saya, yang membuat tulang kering saya retak, dan beberapa pukulan yang mendarat di wajah saya. Lalu bagian yang menyakitkan adalah ketika semua mahkota saya disayat-sayat oleh silet. Saya tidak bisa berteriak karena saya dibungkam oleh kain. Dari semua luka, kata-kata lah yang membuat saya mati rasa. Ia mengatakan, jika kamu kembali lagi ke sini, gak cuman kamu, tapi seluruh keluarga kamu akan seperti ini. Lalu saya pun diseret melalui dapur, dan wajah saya disiram oleh minyak panas. Dan saya langsung pingsan ketika itu. Saya pun terbangun dari pingsan ketika wajah saya terasa perih oleh tetesan air hujan. Ketika saya bangun, saya tidak bisa melihat dengan kedua mata saya. Ternyata, bola mata saya sudah pecah terkena minyak panas. Di situ saya merikuk dan menangis, serta bayang-bayang terwujudkan dalam pandangan, yaitu semua momen yang saya jalani. Saya tidak bisa bergerak,
karena dengkul saya patah dan tulang betis saya retak. Lalu saya dapati diri saya berada di bawah pohon, di tengah hutan, yang saya sendiri tidak tahu di mana. Hampir 2 hari lamanya seperti itu, menunggu kematian. Dan setiap malam bayangan itu muncul ketika mata terpejam. Lalu ketika malam ketiga, ada sesosok berjubah hitam menghampiri. Saya ketakutan dan bergidik ngeri karena itu bukanlah manusia, melainkan sosok iblis. Saya tidak bisa bergerak ataupun berteriak karena semua sakit di tubuh ini. Lalu sosok itu menawarkan saya kesembuhan dengan syarat yang tidak bisa saya hindari, apapun yang terjadi. Tanpa pikir panjang, saya mengangguk. Setiap semua lukamu muncul, maka kau harus kembali ke sini, katanya. Aku akan menahan dan menanggung lukamu. Namun ketika kau tidak hadir, maka semua luka ini akan kukirimkan padamu dan akan kutambahkan sebuah penyakit. Baiklah, kata saya. Ada 2 syaratnya. Pertama, agar semua luka itu menghilang, kau akan meminum darahku. Yang kedua, kau akan kugauli sampai semua luka itu masuk kembali pada tubuhku. Baiklah, kata saya. Lalu saya meminum darah makhluk itu. Lalu dengan seketika semua luka-luka itu seakan-akan menghilang. Lalu untuk syarat yang kedua, saya pun harus merelakan diri saya digauli makhluk tersebut. Setelah semua ritual itu selesai, dan saya semakin baik setiap detiknya. Lalu ia berpesan, apabila semua luka itu tiba-tiba timbul, segeralah kemari, dan kita akan melakukannya kembali. Saat itu saya tidak punya pilihan, entah itu menolong atau kesempatan. Baiklah, kata saya. Ketika saya pulang ke pesanggrahan, betapa terkejutnya mereka melihat saya kembali. Mereka takut saya buka suara atas hilang diri saya, yang akan membuat mereka semua tersingkir dari sini. Lalu mereka pun menghampiri saya, bagaimana bisa kamu kembali tanpa luka sedikit pun, dan berani sekali kamu kembali lagi ke sini. Saat itu saya hanya diam saja sembari merapikan pakaian saya. Tiba-tiba salah satu dari mereka menjambak saya, dan saya mengatakan saya tidak masalah dengan apa yang kalian lakukan sebelumnya. Akan tetapi, jika itu terjadi lagi, maka saya pastikan tidak hanya tubuh kalian, bahkan jiwa kalian akan saya gadaikan ke dia. Mendengar saya berbicara seperti itu dengan mimik yang bukan saya, mereka pun akhirnya menyingkir. Tak lama setelah itu, Om Andre datang. Loh, kamu di sini? Kemarin kemana? Yuk, katanya, kita ada jadwal lagi. Saya pun menjalani itu semua kurang lebih 3 bulan setelah saya kembali. Pada saat menyanyi untuk acara seseorang yang sedang dilantik, tiba-tiba saya rasakan pandangan mata saya mulai kabur, dan kaki saya terasa nyeri. Cepat-cepatlah saya undur diri dari acara itu untuk pergi menemui makhluk tersebut. Ketika sampai di pesanggrahan, saya terkejut makhluk tersebut sudah ada di kamar saya. Lalu saya tanpa pikir panjang langsung melakukannya. Di tengah-tengah dalam keadaan yang memuncak, saya melirik ke arah cermin, dan yang terlihat hanyalah diri saya sendiri. Setelah selesai melakukan itu, dia pun memanggil saya. Kemarilah. Lalu ia masukkan sebuah besi berwarna emas di dahi dan bibir saya kala itu. Ia bilang, ini akan membantumu lebih percaya diri. Ketika saya kembali lagi ke acara itu, ada seorang tamu yang terus memperhatikan saya dari kejauhan. Sepertinya ia mengetahui rahasia saya, dan saya mempunyai firasat ia akan menjahati saya. Selesai acara, saya pun istirahat di sebuah kursi kosong sembari menunggu jemputan. Tak lama kemudian, benar firasat itu. Laki-laki tersebut duduk di depan saya sambil membawa kantong kresek. Ia mengatakan sesuatu, namun saya tidak mengerti, seakan-akan saya terhipnotis. Ketika ia selesai dengan bacaannya, lalu saya sadar, dan ia berbicara mengenai sesuatu yang di tangannya sudah ada besi berwarna emas. Kamu sebenarnya telah ditipu, katanya. Makhluk itu tidak memberikan apa-apa terhadap kamu. Rasa sakit yang kamu terima adalah sebuah ilusi dari makhluk tersebut lakukan. Lalu bagaimana dengan luka saya, sakit saya, dan semuanya yang pada waktu itu? Itu juga sama. Makhluk itu sendiri yang merencanakan semua itu. Tahu dari mana kamu? Tanya saya. Apalagi kita nggak kenal. Wanita yang mencelakaimu tidak lebih dari rencana makhluk itu dan tuannya. Dan wanita yang menjahatimu juga adalah jelmaan dari iblis-iblis wanita. Jadi, untuk apa semua ini? Untuk nafsu dari tuanmu. Om Andre, ya, ia memulai bisnisnya dengan bekerja sama dengan iblis. Dengan syarat iblis itu akan memuaskan nafsunya dengan para talent seperti kamu. Kalau cuma ilusi, lalu kemana wanita yang di pesanggrahan? Mereka semua dihabisi makhluk tersebut, jika memang sudah ada yang baru. Mendengar omongan itu, timbullah semua rasa sakit, dan pandangan saya menjadi kabur. Orang yang saat ini berada di depan saya hanya diam saja. Lalu ia tiba-tiba mengatakan, tinggalkanlah wanita ini, atau aku hancurkan tuanmu. Tak lama kemudian, saya pun tersadar, dan hilanglah semua rasa sakit itu. Sekarang, kamu sudah baikan, lalu pulanglah ke orang tuamu. Lalu saya pun beranjak dari tempat itu dengan mengambil sisa semua pakaian dan uang yang selama ini saya sisihkan.
Ketika saya kembali untuk menemui orang tersebut, ia sudah pergi. Lalu sekembali saya di kampung, saya merasa lebih baik dan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Namun saya tetap menyembunyikannya dari orang tua saya. Takut mereka kecewa dengan saya yang sudah rusak. Saya pun menjalani kehidupan dengan sederhana lagi, sembari membuka usaha dari hasil uang menyanyi dulu. Syukurnya uang itu cukup untuk membuka warung. Selang 1 tahun dari kepulangan saya, tak lama kemudian ada seseorang yang datang ke warung, yaitu seseorang yang dulu menyadarkan saya dari pengaruh makhluk itu. Ia kemudian lewat dan akan berkunjung ke kerabatnya di desa. Waktu itu ia singgah hendak membeli nasi rames, karena sudah lama nggak makan itu, ungkapnya setelah makan. Ketika singgah, saya kaget. Mas kan yang waktu itu. Loh, mbak dari desa ini ya? Iya, saya jawab. Oh alah, di sini ada saudara saya. Ini orangnya. Ternyata itu adalah tetangga saya yang tidak jauh rumahnya. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya ia pun pamit. Namun, itulah mungkin. Karena saya nggak pernah merasakan pacaran, ada sedikit rasa, namun saya anggap itu hanyalah khayalan. Karena ia orang berada, itu terbukti dengan acara waktu itu. Selang beberapa bulan, dia datang ke rumah dan melamar saya. Disitulah saya merasakan senang dan takut. Saya persingkat saja, ketika ia melamar saya mengajukan pertanyaan. Apa ini juga rencanamu? Dia menjawab, ini kebetulan yang saya semogakan. Dan akhirnya saya putuskan, lalu dengan lapang dada saya ikhlaskan semua yang telah terjadi padamu. Di situ saya menangis dan mengatakan, Mas juga yang saya semogakan, dan sekarang Tuhan wujudkan. Itulah akhir kisah saya, beranjak dari keluarga dengan ekonomi yang pas-pasan, yang membawa saya menjemput idaman. Nama dan tempat saya sembunyikan, biar menjadi cinta yang tersembunyi, dan tentunya terkabulkan.